Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti kebaktian secara online di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita menggunakan tata kebaktian Minggu dengan tema dengan kuasa Tuhan jadi pekabar baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita masuk dalam kebaktian saat ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah ragu anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Dengarkanlah nas pembimbing di dalam kebaktian Minggu hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita akan memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 281, baitnya yang pertama dan kedua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa
penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jika manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Saat teduh bagi kita untuk mengakui dosa kita secara pribadi. Saat teduh sejenak. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sudilah kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang baru, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut pengakuan dosa dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37, baitnya yang pertama dan kedua. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindungan
Resapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyatakan syukur dan penyerahan diri kita di dalam hidup yang baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan kembali mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 199 baitnya yang pertama dan tertindih dosa oleh makhluk terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa, pembacaan Alkitab, dan renungan pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang padamu mengucap syukur untuk segala karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar sungguh-sungguh dapat tertanam dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Di bawah judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak yang pulang ke rumah, mendapati ayahnya sudah lemah, tidak berdaya. Sang anak mendekati ayahnya, menatap wajah sang ayah, mendekat dan menggenggam tangan sang ayah. Dirasakannya tangan itu sudah lemah, sudah lesu, tak bertenaga, tetapi senyum di wajah sang ayah masih sangat lebar untuk menyukakan hati dari si anak. Lalu sang ayah berpesan, "Nak, kalau ayah sudah pergi mendahuluimu, jadilah anak yang sukses. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang menyayangi anggota keluarga yang lain." Dan tak lama dari hari itu, sang ayah pergi meninggalkan sang anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kisah ini menjadi kisah yang familiar, menjadi kisah yang pernah dirasakan oleh Bapak, Ibu, Saudara. Mendengar pesan-pesan terakhir dari orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, sebelum dia pergi meninggalkan kita. Pesan yang terus membekas di dalam ingatan, terus ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan kemudian memacu Bapak, Ibu, Saudara untuk melakukan apa yang menjadi pesan orang yang dikasihi tersebut. Bisa saja kita merespon pesan itu dengan tanggung jawab untuk melakukan, bisa juga meresponnya dengan sangat kelelahan,
karena merasa itu adalah beban yang sangat berat untuk dilakukan, atau bahkan ada juga yang tidak meresponnya sama sekali. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, itu juga yang dirasakan oleh para murid ketika harus berpisah dengan guru yang mereka kasihi. Ketika mereka menyaksikan langsung guru yang mereka ikuti selama ini, guru yang selalu memberikan nasihat, memberikan banyak keteladanan yang baik di dalam hidupnya, kini harus mulai pergi meninggalkan dunia. Dan para murid pada saat itu dihadapkan dengan rasa kacau balau. Apa yang akan terjadi nanti? Kacau balau karena ada beban yang di pundak mereka. Ada beban yang berat untuk mereka lakukan. Sebuah perintah, sebuah amanat, sebuah pesan, sebuah tugas yang tidak mudah untuk mereka lakukan. Apalagi kini tidak ada guru di depan mereka, tidak ada lagi sosok yang dapat mengayomi mereka, tidak ada lagi sosok yang dapat mendengarkan keluhan mereka, tidak ada lagi sosok yang dapat mendengarkan kembali cerita mereka, apa yang mereka alami dan bagaimana mereka harus memecahkan permasalahan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi para murid dan juga kita saat ini mendapatkan pesan yang sama. Mendapatkan tugas yang sama. Seperti dalam bacaan kita pada saat ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah pesan yang disampaikan kepada para murid dan bagi kita sekalian. Maka apa yang bisa kita maknai dari pesan tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan tugas dan mengutus para murid pada saat itu dengan maksud menjadikan seluruh dunia muridnya. Kalau kita lihat pola yang Tuhan ajarkan kepada para murid, pola yang Yesus terapkan di dalam perjalanan hidupnya adalah ketika Yesus memanggil muridnya satu persatu dan kemudian para murid bertugas untuk memanggil juga orang untuk mengikut dan percaya kepada Kristus. Pola itu juga yang dilakukan kembali. Para murid dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Para murid diampuni untuk mengampuni orang lain. Mereka diberkati untuk memberkati orang lain. Mereka dikasihi untuk mengasihi. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, perintah yang Tuhan ajak, Tuhan nyatakan kepada kita, tidak bisa berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi harus dilanjutkan dengan menyatakannya kepada sesama. Ketika kita sudah diampuni, mari kita mengampuni. Ketika kita sudah diberkati, mari kita juga memberi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah dikasihi, mari kita juga mengasihi orang lain. Yang berikutnya, yang kedua, kata pergilah yang diungkap di dalam bacaan kita, itu menunjuk ke tempat di mana saja kita pergi atau di mana saja kita akan berada. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas panggilan ini dimanapun kita berada. Dalam konteks apapun, baik kita yang sedang bersekolah, baik kita di dalam keluarga, baik kita dalam pekerjaan kita masing-masing, baik kita di gereja, baik kita di masyarakat, dimanapun kita berada, kita punya peran yang sama untuk membawa ajaran Kristus. Untuk membawa nilai-nilai kasih. Untuk melakukan
apa yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupannya, yang kita baca di dalam Alkitab, yang kita imani selama ini, kita nyatakan menjadi buah-buah yang hidup di dalam diri kita bagi sesama. Tugas ini untuk kita semua. Bukan hanya untuk kita yang tinggal di kota besar, atau untuk kita yang tugas di kota kecil, untuk kita yang punya pekerjaan besar, luar biasa, atau kita yang pekerjaannya kecil. Tidak. Ini semua untuk beragam profesi yang kita lakukan, beragam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kita. Disitulah kita berperan menjadi pengikut Kristus. Dan yang ketiga adalah dengan menjadi murid, berarti kita bersedia mengikut Yesus, meneladani apa yang Yesus lakukan, menerima apa yang sudah Tuhan ajarkan, dan kemudian merubah cara kita berpikir, membuat kita menjadi pribadi yang baik dan berkenan di hadapan Kristus. Tidak mungkin seorang murid sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh sang guru. Guru mengajarkan untuk mengasihi, tetapi murid memilih untuk mendendam. Guru mengajarkan untuk mengampuni, tetapi murid memilih untuk merancangkan hal yang jahat bagi sesamanya. Menjadi pengikut Kristus berarti melakukan, meneladani apa yang sudah Kristus nyatakan di dalam kehidupannya, dan kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi saksi Kristus itu bukan hanya dengan kita menerima baptisan, bukan hanya dengan kita mengimani kebangkitan Kristus, bukan hanya dengan kita terpukau pada setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi menjadikan diri kita sebagai saksi hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga orang yang ada di sekitar kita dapat mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bagaimana akhirnya cara kita untuk melakukannya, yakni dengan mengimani janji Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janjinya yang dinyatakan bagi kita semua. Tak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Tak pernah sekalipun kita terlewat dari kasih-Nya. Bahkan dalam kondisi yang saat ini serba terbatas, di tengah situasi yang tidak menentu, yang menggoncang seluruh kehidupan kita, baik dunia pendidikan, dunia kerohanian, dunia pekerjaan kita, dunia rumah tangga kita, pendidikan bagi anak-anak kita, semua berubah saat ini, tetapi tidak merubah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia memberikan banyak akal, Dia memberikan banyak berkat, kesempatan untuk kita dapat terus berkarya dan melanjutkan hari demi hari di dalam kasih Kristus. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mengingat juga tanggal 4 Juni 1900 GKP Garut hadir dengan ditandai baptisan yang pertama, dan hari ini di tanggal 7 kita boleh juga mensyukuri pertambahan usia GKP Garut yang ke-120 tahun. Ini juga adalah tanda kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun saat ini, Tuhan masih memberikan berkat-Nya bagi jemaat GKP Garut dalam pertambahan usianya yang sudah tidak lagi muda, di mana 120 tahun hendaknya memacu GKP Garut untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan, secara khusus di tengah-tengah masyarakat Kota Garut. Ini juga menjadi refleksi bagi kita semua, apa yang sudah kita berikan
bagi jemaat, apa yang sudah kita berikan bagi masyarakat sekitar kita. Apakah 120 tahun perjalanan GKP Garut punya arti bagi sekitar, bagi masyarakat, bagi jemaat kita, atau ini hanya menjadi sebuah pertambahan usia berupa angka-angka saja? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk lebih lagi melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mengagumi, bukan hanya mensyukuri, tetapi mari bersama-sama kita nyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan secara khusus dalam pertambahan usia ini, mari kita pacu lagi semangat kita berkarya bagi sesama. Seperti visi misi dari GKP, menjadi gereja bagi sesama, kiranya dapat kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua, berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 271, baitnya yang pertama dan ketiga. kekurangan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, di mana pada saat ini kami dihimpunkan di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan sehat. Dan semua itu adalah karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang tak henti-hentinya menopang, menyertai, dan memberkati kami. Meski saat ini kami tengah mengalami situasi yang penuh dengan keterbatasan, tetapi sepanjang hari kami terus dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur, kami juga masih Tuhan berikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya persembahan ini boleh terpakai di dalam pelayanan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami ya Tuhan, baik mereka yang saat ini tengah bergumul dalam hidup rumah tangga, pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, untuk mereka yang tengah merencanakan masa depan mereka, untuk para orang tua kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat, untuk jemaat kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, untuk setiap sukacita maupun setiap kemalangan yang mereka rasakan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan, agar Engkau saja yang menyertai, membimbing, dan memberkati mereka satu persatu. Dan kami berdoa agar senantiasa kami dapat kembali beribadah di rumah Tuhan, di gereja-Mu yang kami rindukan senantiasa. Mampukan para aparat pemerintah untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Dan juga mampukan kami untuk terus dapat mendukung setiap program pemerintah dalam mengurangi tingkat penyebaran virus corona ini. Berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Demikian pun kami berdoa untuk pertambahan usia GKP Jemaat Garut. 120 tahun sudah GKP Garut hadir di tengah-tengah kota dan masyarakat Garut. Mampukan kami dalam pertambahan usia ini untuk bukan hanya mensyukuri berkat Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Mampukan kami untuk terus dapat mengembangkan diri, memperbaharui diri, sehingga keberadaan GKP Jemaat Garut benar-benar dirasakan berarti dan bermanfaat, baik bagi jemaat Tuhan maupun masyarakat sekitar. Mampukan kami juga ya Tuhan, untuk terus dapat berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan kebaktian pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati Immanuel, memberkati Bapak Sondang, memberkati Bapak Situmorang, berkati Bapak Kevin, berkati Ibu Eis, dimanapun, apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Engkau yang menyertai dan memberkati mereka senantiasa. Tuhan yang Maha Pengasih, segala doa dan harapan serta rasa syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian penutup dari pelengkap Kidung Jemaat 183, baitnya yang pertama dan kedua. Sebarkan Injil ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besarkan kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi
Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kalau hatimu mari terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tegaklah Yesus Tuhanmu, alam hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yakni melakukan apa yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam hidup, sehingga kita dapat menjadi saksinya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun GKP Garut yang ke-120. Hore!